Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Ita Sari Sembolon dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 kelas Indralaya. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS perkembangan peserta didik. Yang pertama ialah jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan bagi seorang guru. Sebagai calon guru, hendaknya memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik, karena nantinya calon guru akan berperan dalam pembentukan karakter anak. Calon guru harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Selain itu, calon guru harus mampu memahami setiap tingkah laku peserta, baik dari segi positif maupun dari negatif, dan mampu memahami setiap kondisi psikologi peserta didik. Calon guru juga dapat mengetahui cara menghadapi, memahami, serta menyelesaikan masalah-masalah yang sering timbul pada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas nantinya. Yang kedua ialah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama ialah faktor pola asuh orang tua. Hal ini biasanya mempengaruhi anak dalam tumbuh kembangnya terhadap pola perkembangannya ialah pola asuh orang tua sendiri. Mereka sangat membutuhkan tuntunan dan sering menjadikan orang tua sebagai peran aktif dalam keseharian mereka. Adapun pola asuh yang diajarkan ialah kepada anak menjadi sebuah pembentukan karakter mereka. Yang kedua, lingkungan sekitar anak. Lingkungan sekitar anak ialah merupakan faktor pola asuh terhadap orang tua. Lingkungan sekitar ini mulai dari lingkungan pertemanan ataupun lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, jikalau anak sering bermain dengan temannya yang suka main game sampai lupa waktu, merupakan contoh yang tidak perlu dicontoh. Untuk tersebut, orang tua perlu lagi menjaga si kecil dari lingkungan yang tidak baik. Yang ketiga ialah nutrisi dan gizi yang diberikan. Selain itu, tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh asupan gizi dan nutrisi mereka. Ialah makanan yang mereka makan ialah berasal makanan yang sehat, dan tergolong makanan yang mencakup dari pola 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga ialah jelaskan hakikat pengalaman belajar anak. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengalaman belajar seseorang sangat erat kaitannya dengan gaya belajar. Cara belajarnya yang dipengaruhi oleh berbagai variabel, yaitu faktor-faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. 4. Yaitu deskripsikanlah secara singkat kaitan antar pertumbuhan fisik atau jasmani anak dengan perkembangan intelektual anak. Perubahan pada tiap individu yang perkembangannya tidak sama. Seseorang mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual sejalan dengan bertambahnya usia serta pengalaman. Pertumbuhan fisik terjadi sangat cepat pada usia muda, terutama pada anak-anak dan remaja. Di sini perubahan signifikan terjadi, baik itu mempengaruhi fisik maupun intelektualnya. Pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama dari faktor makanan dan lingkungan. Perkembangan intelek juga dipengaruhi banyak faktor yang berasal dari lingkungan tempat tinggal individu tersebut. Deskripsikanlah kaitan antara perkembangan intelektual dan emosional anak. Perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai lahir sampai mati. Dalam arti pengertian lainnya, yaitu perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Keadaan fisiologis, terutama perkembangan intelektual adalah pendapat Piaget. Perkembangan emosi dan sosial anak kelas tingkat tinggi SD berdasarkan pengamatan. Sikap egosentris atau menang sendiri juga sangat terlihat pada individu anak. Yang keenam ialah deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara anak. Menurut tokoh psikologi yaitu Jean Piaget, bahwasanya perkembangan kognitif anak mempengaruhi bahasa yang ia gunakan. Semakin tinggi kemampuan kognitifnya, maka semakin tinggi pula bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berada di dalam kognitif setiap anak akan mempengaruhi pelabelan dan penyebutan suatu objek.
hubungan antara bahasa dan kognitifnya terletak pada pemikiran bahwasanya bahasa mempengaruhi pandangan anak terhadap dunia dan mempengaruhi pemikiran setiap anak yang memakai bahasa tersebut. Yang ketujuh ialah jelaskan dengan bahasa Anda sendiri tentang perbedaan istilah kebutuhan, dorongan, dan motif. Sebutkan contoh dari masing-masing istilah tersebut. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Kebutuhan dapat diibaratkan berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu, sifat, dan subjeknya. Contohnya ialah makan manusia butuh makan untuk kelangsungan hidupnya. Dorongan adalah proses motivasi seorang agar dapat lebih bersemangat dan fokus dalam mencapai suatu tujuan. Contohnya, seorang guru memberikan dorongan kepada siswa agar siswa tersebut menjadi lebih pandai. Sedangkan motif adalah sebuah dorongan yang disebabkan oleh adanya kebutuhan yang harus dipenuhi atau dalam hal lain dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang didasari oleh kebutuhan manusia. Contohnya ialah seseorang bekerja keras untuk mendapatkan uang yang nantinya uang itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Yang kedelapan ialah bagaimanakah ciri perkembangan sosial pada masa remaja anak? Ialah perkembangan sosial pada masa puber dapat dilihat dari dua ciri khas, yaitu mulai dari terbentuknya kelompok teman yang sebaya, baik dari jenis kelamin yang sama atau dengan jenis kelamin yang oh ini kalau ini sudahlah itu dulu.